Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu, mari kita buka dengan sama-sama melafalkan basmalah. Ibu-ibu, kita seminggu lagi insyaallah tanggal 1 kita akan melaksanakan ibadah puasa. Nah, hari ini kita bicara tentang Ramadan. Ramadan atau siam atau somayasumu. Jadi kata Ramadan itu artinya kafir anna. Artinya menghapus. Menghapus kesalahan-kesalahan hamba yang berpuasa karena iman. Jadi datang bulan Ramadan itu bulan pengampunan, bulan pemaafan, bulan diampuni dosa dan kesalahan hambanya. Itu makna kata Ramadan itu. Itu artinya. Nah, dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan malam yang atau malam qadar, ya, malam yang berkah. Nah, malam qadar itu dahulu ketika Quran itu turun itu sudah malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang kita tinggal mempelajari sejarahnya. Tetapi sebagai agama, maka Lailatul Qadar itu akan ada setiap tahun sekali dalam setahun, khususnya di dalam bulan Ramadan dan lebih khusus pada akhir Ramadan, sekitar 27-29 akhir Ramadan. Nah, kemudian dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian qad ja'akum syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga disebut Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Quran. Juga disebut Syahrus Syam. Bulan kita berpuasa. Jadi banyak namanya Ramadan ini. Qad ja'akum Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarakun, bulan yang penuh berkah, maka dia disebut Syahrul Mubarakah. Apa berkahnya? Berkah artinya lebih. Ya, misalnya selalu balik tahu bersedekah. Ring lo tepung isi lo plastik jiwa muli, itu namanya berkah. Ya, kelebihan. Nah, jadi orang-orang berpuasa di bulan Ramadan itu banyak sekali berkahnya. Antara lain berkahnya amalan sunat senilai dengan amalan wajib. Ya. Kemudian yang kedua, Syahrul Mubarakah, ya, bulan yang penuh dengan berkah. Berkahnya tidak sekali, bisa sampai 10 kali lipat. Ya, atau asyru amsalihah, 10 kali lipat. Di bulan lain tidak ada. Nah, artinya bahwa Ramadan ini seolah-olah Allah memberi kompensasi kepada Rasulullah dan umatnya jika dibandingkan hidup orang-orang dahulu dengan sekarang. Kalau orang dahulu diberi waktu oleh Allah bisa 1000-2000 tahun, 900, 800, 700 tahun. Tapi kita hanya, katanya Nabi, 40, 60, 70, lebih dari itu. Sangat sedikit orang yang lebih dari itu. Kalau kita ambil intervalnya 40, 60, 70, 80. Itu usianya. Nah, sementara problem hidup umat Islam terlalu banyak.
dosanya, masalahnya, ya terlalu banyak. Tapi waktunya terlalu singkat hidup ini. Nah, maka diberikanlah oleh Allah berkah di bulan ini. Ibadah sunnah sama dengan ibadah wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan sampai 10 kali. Kemudian di bulan ini Allah turunkan Lailatul Qadar, yang nilai ibadah kita 1000 tahun nilainya di bulan lain. Itu bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak cukup sampai di situ, Allah itu ya memberi kita juga anugerah dalam haji dan umroh untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Ya, misalnya orang umroh ya bisa mencium Hajar Aswad, bisa sholat di Multazam, bisa sholat di Hijir, ya, bisa sholat di makam Ibrahim, dan lain-lain sebagainya. Itu dari berkah umur kita ditingkatkan nilainya, bukan jumlah umurnya, tapi nilai umurnya. Ya. Demikian juga kalau orang datang ke Madinah, bisa sholat di Raudhah. Sholat di Raudah itu bagian dari taman surga. Belum orang berhaji lagi. Di Arafah, tempat dicuci bersih orang beriman dari dosa dan kesalahan. Terus di tempat-tempat lain. Ini anugerah Allah diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Memang singkat hidupnya, tapi nilai amal dan kemuliaannya sangat tinggi dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Nah, jadi syahrun mubarakun kataballahu alaikumusiyam. Telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa di bulan itu. Fihi tubtahu abwabul jinan. Di dalam bulan Ramadan itu Allah membuka seluruh pintu surga. Amal apapun ibu, amal taat kepada Allah itu bisa menyebabkan kita diantar masuk surga. Yang penting kita lakukan dengan tulus ikhlas, mencari keredaan Allah. Semua pintu surga itu dibuka. Amal apa saja, amal yang diredai, dicintai, disenangi Allah Subhanahu wa taala akan bisa mengantar orang ke dalam surga. Waktu gelaku syayatin. Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengikat setan. Ya. Dalam hadis ini, ibu-ibu, demi Allah tidak ada setan yang keliaran. Karena makna wa tugallu fihi syayatin, ya, tugallik itu artinya terikat dan mengikat. Jadi pada bulan itu Allah mengikat seluruh setan. Ya. Seluruh setan. Tidak ada setan yang tidak terikat. Nah, coba persoalannya bagaimana kalau orang tidak puasa? Ya bukan diganggu setan, diganggu oleh hawa nafsu. Karena setan baru dapat masuk ke dalam tubuh kita melalui hawa nafsu. Kalau tidak ada hawa nafsu, tidak ada setan masuk. Ya, malaikat tidak punya hawa nafsu, mana bisa digoda? Kalau setan ini tidak ada. Jadi hawa nafsu ini merupakan jembatan dia. Jembatan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan yajri min ibni adama majrat dam, fadaikuha bil ju'i wal atas." Sungguh setan itu berlari di dalam tubuhmu melalui urat-urat darah. Maka sempitkanlah urat-urat darahmu itu dengan berpuasa dan berlapar-lapar. Ya, nanti kita puasa, menyempitkan dia. Ya. Nah, itu tentang
Ramadan. Kemudian waktu galuhi pisayatin, kemudian waktu tahu abwabul jinan. Jadi seluruh pintu neraka itu ditutup. Hanya pintu surga yang terbuka. Setan sudah tidak berdaya. Pintu neraka sudah tidak ada yang terbuka. Mustahil kita orang beriman tidak memaksimalkan bulan Ramadan untuk mendapatkan kebaikan, kemaslahan, dan berkah. Ya tentu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jangan kerjakan di luar batas kemampuan. Ya, sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah itu. Kemudian man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa tidak menuntut kemuliaan pada bulan Ramadan itu, lebih khusus di malam Lailatul Qadar itu, maka Allah mengharamkan kemuliaan baginya selama setahun. Ya. Nah ini tentang puasa ini. Nah, kemudian bagian kedua, ibu-ibu, kita bicarakan ada 3 penyebab kita mendapat ampunan dan diterima ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan itu. Yang pertama, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena dorongan imannya, karena mengharap pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa setahun hamba ini. Jadi dosa kita setahun itu diampuni Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan, barang siapa yang berpuasa karena iman mengharap pahala Allah, maka Allah mengampuni dosa setahun yang lalu. Bayangkan ibu, betapa banyak dosa setahun yang lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya. Jadi itu hal yang bisa kita lakukan. Yang kedua, man shoma Ramadan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan itu dengan apa? Dengan tarawih, dengan tadarus, dengan sedekah, ya, dan lain-lain sebagainya amal-amal baik itu. Ya, karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa setahun yang telah lalu. Jadi Allah itu berjanji. Dan terakhir, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, karena iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan mengampuni dosa setahun. Kalau ibu menghidupkan malam Lailatul Qadar, bisa cukup di rumah, ya. Kalau tidak ada teman di masjid, ya, kita jaga malam 27, tapi disuruh kita berhati-hati dari malam 17 Ramadan. Kalau bisa kita kerjakan sholat sholat Lailatul Qadar. Usalli sunnatal Lailatul Qadri. Ya, rakaataini adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar, 2 rakaat, ya. Inna anzalna, baca qulhu terakhir, 2 rakaat saja. Nah, nanti bacanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun
Ya Allah, ya Rabbku, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai pemaaf, maka maafkanlah dosa-dosaku atau ampunilah dosa-dosaku. Itu doa diajar langsung oleh Rasulullah kepada istrinya Aisyah. Aisyah itu sholat Lailatul Qadar itu di rumahnya. Ya, kalau Rasulullah di masjid, karena rumahnya di dalam masjid. Ya, jadi seperti itu sholatnya. Nah, ibu-ibu, inilah yang berkaitan dengan Ramadan. Ya, masih banyak yang lain-lain. Nah, supaya bisa sedikit berkembang pelajaran ini, ibu silakan bertanya. Ya, apa kerja kita keseharian di dalam bulan Ramadan, kesulitan apa itu harus kita sampaikan supaya perlu mendapat penjelasan supaya ibadah kita sempurna. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, Pak Ustadz. Kita sholat sunat Lailatul Qadar itu pada tanggal berapa dan jam malamnya itu jam berapa? Kalau menurut Al-Quran, fi sulusul lail, fi sulusil lail, artinya sepertiga malam. Seperti Yang telu kan? Ya, sepertiga malam. sudah kita witir apa itu? Oh iya. Baca ayat so inna Inna anzalna. Bisa mulai tanggal 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. seperti lemah itu. Jadi cukup itikaf di rumah. Aja, perungan aja. Lama. Keraguan tuling dalam bulan puasa. Kita mengaji di dalam bulan puasa malam, terus bisa sampai tamat dari Al-Fatihah sampai Anas. Satu malam itu? Enggak, dari yang awalnya puasa Oh, sampai akhir puasa. Ya, tergantung kita. Ya, saya selama saatnya sekali talat tamat kan. Karena penuh itu kan. Ya, jadi Iman Fatihah kira-kira biasanya pertengahan. Nah, sudah suatu sambung barangkali nunggu 2 kali. Iya usaha karena banjir nukutan sangat ke bacaran. Apa bisa nanti mangan sayur yang hendak puasa? Itu kita mangan sayur. Ya. Lebihnya ada. Jadi tolak ling Nabi tasakharu fa inna sahur barokah. Makan sahurlah kalian karena dengan makan sahur itu ada berkah di dalamnya. Jadi itu makan sahur, apalagi makan sahur pas jam 4. Ya akhirnya masih jangka jam 11 masih disenaktian. Itu berkahnya kan? Nah, itu usahakan. Nah, tidak mesti dengan nasi. Ya mungkin lo tahu senang kakan anu len ya silakan. Yang penting tuh mangan, minum pada saat itu. Sunnah Nabi. Sunnah. Tolak sunnah Nabi. Yung pamalu baik kazalimi kita menyakitkan ya. Belum? Lo baik salimi. Ah. Ya. Dari tuh apa lo mau katu balong mau hubungan. Tapi lele hati itu sao bersih lele. Tapi kak ya bro, mataku sakit maaf harus tuh bertemu fisik tuh maafkan baik nomaknya nah tadi datangnya nolak ya so Terus? so umpama ditangkang tuh bersih ya so tapi enggak tuh bertemu fisik tuh Ya. bertemu mata Kewajiban tahu salah datangnya yang maaf. iya Sebenar. ya umpama baik kak Ya, tapi lamun dita teu beling mbak, tu maafkan selesai menang teh. Karena tahu urusannya anu kedatangan yang maaf. Urusannya ke Allah Taala.
arti kamu tuh sebebasnya. Ya, Dita tuh bebas memangnya, Dita tuh bebas. Nyata kata temen. Namanya dendam dah mati Dita, nama sekata Dita kan tuh maafkannya. Tapi nya masih lo kewajiban datang ngeneng. Ya, Tapi nak tari nya. no. Ada kiamas. Ke sholat anu kita. Sholat Lailatul Qadar anu sunat. Doa bisa kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa desa kita. Wow. Yang diampuni dan maaf yang segera. Ya, ya Allah, Engkau zat yang maha pemaaf dan Engkau mencintai kemaafan. Maafkanlah dosa-dosaku. Yang kedua. Setiap malam ganjil Aisyah saya baca nusa. Setiap malam ganjil. Sholatnya itu setiap malam ganjil? Iya. Sholat kok anunya itu? Iya. Hitung leman sepuan nih. Iya, sao lo tuh pati anu apa sih so barang berharga, ya, seperti emas, ya. Kan sudah kita sekat dulu, terus setiap tahun kita sekat itu yang kita pakai, umpamanya lebih dari nisabnya bersekat. Lamun apa logam mulia itu Ya, kemudian dipakai sebagai perhiasan. perempuan. Ya, itu tidak ada kewajiban membayar zakat. Nggak ada, Nggak ada, kecuali yang disimpan. nggak dipakai. Ya, nggak dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat sokan itu yang baca Al-Quran. Tapi sebelum itu salam campur-campur, umpama kamu sudah sebelum itu salam campur-campur ke bahasa Dita, umpama doa apa, umpama bisa Nopo katu salam? salam. Nopo katu salam? Saya Menurut atau menurut? itu Kecuali doa Dita boleh. Doa-doa tuh baca, ini surutin Nabi ya, tambah-tambah. Selama doa, atau bahasa Dita nora batal sembahyang. Nyonya token paling parak ulun ala ta'ala ke ala ta'ala kecuali di sujud. Maka tuh berdoa nih sujud. Ini Pak Ustaz. Ya. Kita habis sholat isya itu ya. Habis sholat isya sudah assalamualaikum. Kita berdiri langsung sholat sunat bisa. Kita baca istighfar dulu gitu. Boleh. 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 Ya, Sholat itu, umpamanya kita cepat nggak baca istighfar. ya sholat itu kan doa. Boleh, boleh. Banyak doanya. Abdal doanya di dalam sholat itu. nanti berdoa. Boleh. Nanti di terakhir berdoa boleh. Permintaan saya mau bertanya itu bagaimana cara minta ta'aruf, cara ta'arufnya itu kita ta'aruf. Ya. Ta'aruf tahun pengantin. Jadi ta'aruf itu begini, perempuan itu harus didampingi oleh mahramnya. Yang laki itu datang juga, ya kalau bisa ada orang yang dipercayai. Ya. Jadi bicara apa saja bicaranya. Ta'aruf itu hanya kenalan biasa atau mau melanjutkan, itu tergantung saja itu ta'arufnya. Ya. Kalau sudah ta'aruf langsung meminang, itu namanya hitobiah. Hitobiah. Jadi wanita kena pinang. Wanita kena pinang itu setengah dari istri orang. Tidak boleh diganggu. Kecuali telah jelas calon suaminya membatalkannya. Baru orang lain bisa masuk. Nah, wanita hitobiah ini haram kita ganggu. Karena dia setengah dari istri orang. Ya, kalau dilanjutkan dengan meminang. Jadi ta'arufnya itu Ratna, ta'arufnya itu perempuan harus dengan mahramnya. Kalau belum pengantar.
Nata'aruf atau datang minam. Berarti kan salinkan kan? Ya sudah. Tidak ada larangan kita kawin di dalam bulan puasa. Nah cuma masalahnya, ya, masalahnya itu terutama laki-laki. Ya. Coba bayangkan kalau suami kita setengah tidak punya kemampuan mengendalikan diri, lalu terjadilah perbuatan itu. Ya, walaupun satu hari 60 bulan laki yang puasa. Kalau istri hanya satu hari. Nah, makanya kita khawatir seperti itu, jatuhnya seperti itu. Nah, maka sebaiknya kita nikah itu sehabis Lebaran. Sebaiknya. Jadi dita yosa tukeang seluruh dunia Islam ikeang kalender global. Jadi kalender global ini sudah dihitung oleh ahli itu untuk 100-200 tahun. Jadi natu puasa tahun 2050 bagaimana? Sudah tahu harinya? Sudah. Nah kalau masih memakai ru'yat itu pasti terus beda. Karena letak lokasi di tasa berbeda-beda. Lamun ru'yat riyatul hilal saya kan hisab saya kira dengan standar hisab internasional. Jadi lamun dita tu puasa Senin ningka di Amerika Senin ti jumal dan jam tetap penuh Senin sih gitu. Nah itu masalahnya. Sujud syukur. Sujud syukur itu bisa dilaksanakan itu setiap habis sholat sore asar atau berapa waktu Kapan-kapan saja. Barangkali sudah bau tahajud toh. Sujud syukur, bersyukurlah ke Allah kaibet kekuatan tuh bau sholat tahajud. Atau dapat berita balong anak jari itu sujud syukur, ya. Penuh. Cuma sujud syukur saya bet salam. Nah. Sekali bet sujud, nah ulang 2 kali. Kalau menurut hadis, ya hadis dari Aisyah bahwa ya, karena Ramadana wa gairiha di dalam bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan Rasulullah itu sholatnya hanya 11 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya bagaimana baiknya, bagaimana panjangnya. Tsumma sholla arba'a. Kemudian sholat 4 rakaat. Wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tsumma sholatan salasa. Kemudian Nabi sholat 3 rakaat. Jadi Nabi itu kalau sholat tarawihnya itu 11 rakaat. Tapi jangan kamu tanya panjang bagusnya. Karena yang tidak bisa kita ikuti Nabi ini sholatnya yang panjang. Nabi itu sampai bengkak kaki-kakinya sholat itu. Hadis itu namanya hadis fi'liyah. Bukan hadis qauliyah. Fi'liyah itu yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada orang itu tentang sholat malam Nabi bagaimana. Diceritakanlah itu sholatnya. Bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Tapi jangan kamu tanya baik dan panjangnya. Ya. Jangan kamu tanya baik dan panjangnya. Ini hadis fi'liyah.
Artinya hadis gawe Nabi, perbuatan Nabi di dalam malam hari itu diketahui oleh istrinya. Nggak lebih dari itu.